Apalagi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya yang mampu memberikan syafaat pada orang lain adalah golongan Habib, ini jelas salah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa syafaat itu pasti diberikan oleh para Habib, ini juga tidak benar. Di hadis ini sama sekali tidak disebutkan bahwa Habib adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada orang lain. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir al-ayah. Yang artinya, sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan apabila kita menghendaki bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu pada hari kiamat dengan keadaan selamat pula. Karena kita dan diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah SAW, maka kita pun harus mengetahui ajaran-ajaran Rasulullah itu apa saja. Di antara ajaran Rasulullah SAW adalah ajaran tentang adanya syafaat. Nah, sebenarnya siapa saja yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain ini? Tentunya bukan hanya Rasulullah SAW. Kalau kita mencermati dalam ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Artinya, tidak ada satu orang pun di dunia, bahkan di akhirat nanti, yang mampu memberikan pertolongan, mampu memberikan syafaat kepada orang lain, kecuali orang tersebut diizini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya akan ada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi syafaat kepada orang lain. Seandainya saja yang bisa memberi syafaat kepada orang lain ini hanya Rasulullah SAW semata, tanpa ada yang lain, sudah mesti ayatnya akan berbunyi, Man dzalladzi yashfa'u indahu illa Rasulullah. Tidak ada yang mampu memberi syafaat pada orang lain kecuali hanya Rasulullah SAW. Itu kalau ayatnya berbunyi demikian. Nyatanya ayatnya berbunyi, Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Jadi bukan hanya Rasulullah SAW semata yang mampu memberikan syafaat kepada orang lain. Apalagi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya yang mampu memberikan syafaat pada orang lain adalah golongan Habib, ini jelas salah. Ayatnya jelas bukan Man dzalladzi yashfa'u indahu illa habibah. Bukan demikian, tapi illa bi'idznih. Siapapun termasuk kita ini berpeluang untuk bisa memberi pertolongan, untuk bisa memberi syafaat kepada orang lain. Tentunya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah barang tentu orang-orang yang dipilih ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara terperinci Rasulullah SAW menjelaskan dengan sangat jelas siapa toh orang-orang yang bisa memberi syafaat. Ini ada dalam hadis Rasulullah SAW tertulis dalam kitab Irsyadus Syari halaman 16, karyanya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al-anbiya'u summal ulama'u summa syuhada'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 3 golongan yang akan mampu memberi syafaat kepada orang lain. Golongan yang pertama adalah al-anbiya'u, golongan para nabi dan golongan para rasul. Namun golongan ini sudah tertutup, kita tidak mungkin berpeluang dan mampu di posisi itu. Maka kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, mengaku dirinya sebagai rasul, saya ini sudah dipastikan orang itu adalah bohong besar. Golongan yang kedua adalah summal ulama'u, adalah para ulama. Ulama inilah orang-orang yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan syafaat kepada orang lain.
Nah, di sini kita masih ada peluang, masih bisa untuk ke situ. Kalau kita mau berusaha, kalau kita mau bekerja secara sungguh-sungguh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama yang bagaimana? Tentunya adalah ulama-ulama yang fillahi ta'ala, betul-betul ikhlas dalam rangka mengajarkan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tendensi yang lain, kecuali hanya merasa senang, merasa bangga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang ketiga adalah tsummas syuhada'u. Golongan yang ketiga yang mampu memberi syafaat pada orang lain adalah para syuhada, orang-orang yang mati di medan perang dalam rangka membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang ketiga ini kita harapkan di Indonesia juga sudah ditutup saja. Maksudnya bagaimana? Kalau bisa, mari kita usahakan ke depan Indonesia tidak perlu ada perang lagi. Kita cukup menciptakan kedamaian, kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa harus melalui peperangan. Ini yang harus kita usahakan. Kalaupun ada syuhada mati dalam medan perang, itu karena sudah tidak ada pilihan lagi. Jadi yang kita usahakan sebaiknya di Indonesia ini, agar makin banyak orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi syafaat adalah bagaimana diri kita, saudara-saudara kita ada yang menjadi seorang ulama, akan diberi hak luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut hadis ini, yaitu akan mampu memberi syafaat kepada orang lain. Lalu apa bedanya syafaat dari Rasulullah SAW dengan syafaat dari para ulama? Tentunya ada bedanya. Bedanya adalah jangkauan luasnya tentunya beda. Rasulullah SAW mampu memberikan syafaat dengan jangkauan yang jauh lebih luas daripada syafaat yang diberikan oleh para ulama. Bedanya adalah demikian. Jamaah semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya sampaikan di sini, kalau ada orang yang mengatakan bahwa syafaat itu pasti diberikan oleh para habib, ini juga tidak benar. Di hadis ini sama sekali tidak disebutkan bahwa habib adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi syafaat kepada orang lain. Di dalam ayat ini saya ulangi, yang disebut hanya 3: golongan para nabi, golongan para syuhada, dan golongan para ulama. 3 orang inilah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mampu memberi syafaat kepada orang lain. Bagi mereka yang sangat yakin hanya cukup cinta pada Habib saja pasti sudah dapat disyafaati, ini tidak benar. Kalau hanya demikian, apa artinya pondok pesantren? Apa artinya madrasah? Apa artinya Rasulullah SAW sangat menganjurkan orang untuk mencari ilmu? Semuanya nggak akan ada artinya kalau hanya cukup cinta Habib sudah pasti dapat syafaat. Ini tidak benar. Jamaah semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita misalnya ternyata secara potensi, secara kekuatan tidak mampu menjadi ulama, bagaimana? Apakah kita masih bisa selamat? Masih. Rasulullah SAW bersabda dengan sangat jelas, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, walatakun khomisan fatahlik. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu mampu jadilah seorang ulama. Namun kalau tidak mampu, au muta'aliman, jadilah orang-orang yang mau belajar terhadap para ulama. Au mustami'an, kalau tidak mampu lagi, jadilah orang-orang yang mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh para ulama. Kalau tidak mampu lagi, au muhibban, jadilah orang-orang yang punya simpati terhadap segala ajaran yang disampaikan oleh para ulama. Walatakun khomisan, jangan sekali-kali kamu semuanya, kita semuanya menjadi orang yang kelima. Orang yang kelima siapa? Mereka yang jadi ulama tidak mau, belajar dengan para ulama tidak mau, mendengarkan juga tidak mau, simpati juga tidak mau. Orang kelima inilah fatahlik, orang-orang yang akan mengalami kerusakan. Artinya orang-orang inilah yang mungkin tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW maupun dari para ulama. Jadi keempat ini kalau kita berada di antara satunya,
bisa menjadi ulama, atau muridnya ulama, atau orang-orang yang mendengarkan para ulama, atau orang-orang yang simpati pada ulama, sudah dipastikan hidup kita akan dijamin selamat.